Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi ya ba'dah. Allah Ta'ala fil Quranil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyaknya kepada manusia. Dengan bertambahnya nikmat, bertambah pula ketaatan dan kedekatan diri kepadanya, termasuk manusia-manusia, insan-insan yang selalu bersyukur. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Memang Muhammad hadir ke atas dunia sebagai teladan dari waktu ke waktu sampai datangnya hari kiamat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Muhammad itu sudah ada suri teladan yang baik, yang pantas kaum muslimin mengikuti seluruh jejak-jejak dan langkah-langkah perjuangannya. Dalam video yang singkat pendek ini, kita ambil dalam surat satu potong ayat dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari tekanan, siksaan neraka. Diri dan keluarga. Dalam kesempatan ini ada model macam jenis pendidikan. Ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Ya, satu sama lain adalah untuk mengembangkan knowledge, jiwa, potensi manusia itu sendiri. Yang sebenarnya
dalam proses kehidupan seseorang itu. Berawal dari rumah tangga. Setelah dia berumur 5 tahun atau 6 tahun, dia akan memasuki pendidikan formal. Ya, mulai dari pertama TK, SD, SLTP, dan SLTA, dan perguruan tinggi. Sebelum tiba mereka putra putri kepada jenjang formal, terlebih dahulu mereka dibesarkan, ditumbuhkan dalam sebuah rumah tangga. Itulah manusia tumbuh dan berkembang dari rumah tangganya itu. Dalam rumah tangga terdiri dari bapak dan ibu. Bapak seorang pemimpin kan, dan ibu sebagai pemaisuri dan anak sebagai anggota keluarga. Itulah dia dibekal, diberi teladan dan diberi contoh-contoh yang baik. Dengan itulah mereka meniru, mencontoh perilaku yang dilihat dan disaksikan. Jadi berkembanglah melalui tingkat demi tingkat dan proses demi proses dalam kehidupan anak dan kehidupan seseorang itu. Ini berlaku untuk semua. Apakah di barat, di timur, anak-anak non-Islam, Islam, ya itu dari ibu dan bapak. Memang kata orang, kalau ibu bapaknya baik, sudah pasti anaknya akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang baik, ya, manusia yang sesuai dengan yang diterimanya. Memang setiap orang itu bertindak sesuai dengan milieu dan lingkungannya. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, setelah dia berusia 5 tahun masuk TK, SD, itu dia dimasukkan ke pendidikan formal. Ya, karena keterbatasan kita untuk mengarahkan, mendidik, untuk menambah pengetahuan, itu tidak mungkin mereka dibina terus di rumah tangga ibu dan bapaknya. Setelah dia tiba di pendidikan formal, itu dia bergaul, berteman, telah secara bersama dengan manusia-manusia yang lain. Setelah mereka bersama dengan manusia-manusia yang lainnya, itu hanya beberapa jam saja, beberapa waktu
Kita ambil saja dari jam 7 sampai jam 1. Jam 7 sampai jam 1. Ya, berapa jam dia berada di pendidikan formal itu sendiri. Jam 7 sampai jam 1. Kira-kira 6 jam dia berinteraksi dengan lingkungan formal. Jadi setelah itu dia kembali kepada ibu dan bapaknya, kepada rumah tangganya. Ya, tentu lebih banyak dia bergaul dengan ibu dan bapaknya dan keluarganya. Itu tidak mungkin. Pembinaan akhlak, pembinaan akidah, mendidik secara serius, optimal, itu tidak mungkin di sekolah. Haruslah orang tuanya yang mengawasi. Itu pula ya di sekolah, bagaimana kan? Siapa temannya, ya itu harus dikontrol pula kan. Setelah pulang di sekolah, kemana dia pergi, harus diperhatikan dan harus disaksikan dan dikontrol, dan tidak dibiarkan begitu saja dia hidup, bergaul. Begitu pula kalau misalnya tontonannya HP, ya apa yang ditontonnya harus ditanyakan, ya dilihat dan diperhatikan, tidak dibiarkan saja. Ini adalah tantangan pada abad modern, zaman canggih sekarang ini, di abad ke-21 ini. Kalau orang tua tidak hati-hati dalam membimbing, mendidik, mengarahkan generasinya, dia akan hancur oleh masa dan gelombang hidup ini. Sebab semakin lama hidup di dunia, tantangan semakin besar dan semakin banyak. Memang kalau kita lihat ayat tadinya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi harus kita lebih jeli, lebih memperhatikan pertumbuhan, perkembangan dan pergaulan dan media-media yang disaksikan dan ditontonnya itu. Kalau tidak fokus kita ke arah ini, ya akan hancur, akan binasa generasi dan anak-anak kita. Kalah sehingga saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, untuk itu marilah kita dalam hidup ini, yang pertama haruslah kita menjaga diri kita ini agar terciptalah suatu rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berperlakuan muslim, mukmin, sehingga dia tidak hanyut oleh dunia modern sekarang ini, sehingga jangan korban alat narkoba, narkotik, alkohol dan zat adiktif lain yang membuat kebinasaan di dunia dan kebinasaan di kampung. Jadi Al-Quran
kita pedomani ya gunanya untuk keselamatan generasi hidup manusia ini. Sebab Allah lebih tahu ya, itu untuk kepentingan manusia, agar manusia ini tidak hanyut, tidak haram. Nah, itu ya harus berpedoman pada aturan-aturan Allah dan aturan Rasul. Memang kalau kita lihat ya, anak-anak putra putri kita bergaul ya, kemana dia pergi, kemana dia, itu yang kita biarkan, itulah yang merusak hidup, yang merusak ya pendidikan itu. Marilah kita bersikap lebih hati-hati dan waspada, sebab di generasi yang akan datang, the next generation depend on today, tergantung pada hari ini. Jadi baiknya generasi 10 tahun 20 tahun yang akan datang tergantung pada itu. Marilah kita berpikir lebih jauh dan melihat lebih kreatif, lebih sensitif ya, sehingga terciptalah generasi-generasi yang baik, yang berkualitas, yang terjauh daripada pergaulan bebas dan yang membawa kepada kerusakan, yang bejat, yang tidak bermoral. Terjauhlah itu dimulai dari kehidupan rumah tangga ya. Nah, mungkin terciptalah suatu kampung, masyarakat, bangsa, negara yang baik kalau rumah tangganya tidak baik. Jadi untuk itu marilah kita mempersiapkan generasi yang berkualitas, generasi yang bisa menyaring, memfilter semua keadaan dan informasi, sehingga dia tidak haram, dia tidak hanyut oleh gelombang-gelombang modernisasi ya, gelombang-gelombang hedonisme ya. Sekarang itu kan banyak ya, dalam istilah-istilah sekularisme ya, tidak haram dan tidak hanyut. Jadi sekian saja pada kali ini, kesempatan ini, video ini, sehingga bermanfaatlah, terciptalah generasi-generasi yang saleh, yang baik. Jangan kita tinggalkan keturunan anak yang lemah ya, dalam segala hal ya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.